Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 876. Setelah Lin Yu keluar dari kamar tidur, dia menemukan ruang kosong untuk dimasuki, menutup pintu, dan berkata dengan suara yang dalam kepada Han Bing di sisi lain telepon, "Lanjutkan, apa yang dijelaskan Zhang Yitang." Dia menjelaskan saat bayangan iblis dibangkitkan. Ada sedikit kegembiraan dalam suara Han Bing di telepon. Apakah itu? Lin Yu juga bersemangat ketika dia mendengar ini, dan berkata dengan heran, mengapa kebangkitannya masih memiliki batas waktu? Ini memang sedikit mengejutkan Lin Yu, masih ada waktu untuk menemukan kebangkitan. Tetapi jika Anda dapat memahami waktu kebangkitan bayangan iblis, akan lebih mudah untuk menghadapinya. Ya, menurut cerita Zhang Yitang, dikatakan bahwa bayangan iblis dibangkitkan setiap 7 hari. Han Bing berkata dengan suara yang dalam, itulah yang dikatakan bayangan iblis ketika dia memanggil Zhang Yihong. Dilihat dari ekspresi dan reaksi Zhang Yitang tidak boleh berbohong. Adapun apakah bayangan iblis dengan sengaja menipu keluarga Zhang, itu tidak mungkin mengerti. Lin Yu mengerang ketika mendengar ini, dan berkata, seorang pembunuh seperti dia akan memberi tahu majikannya waktu kebangkitannya. Ini pasti sedikit mencurigakan. Zhang Yitang berkata, ini ditanyakan oleh saudaranya sendiri, karena bayangan iblis meminta keluarga Zhang untuk terus memberinya uang, jadi dia berinisiatif untuk menjelaskan ini. Han Bing buru-buru menjelaskan bahwa alasan mengapa bayangan iblis itu bersedia diungkapkan adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari keluarga Zhang. Bagaimanapun, Anda dikenal sebagai tubuh yang abadi, tetapi jika Anda mati, Anda dapat bertahan, siapa tahu, seandainya Anda mendapatkan uang di masa lalu. Apa yang harus saya lakukan jika saya dalam kesulitan? Apakah menurutmu itu kredibel? Lin Yu bertanya dengan suara yang dalam. Apakah itu kredibel atau tidak? Saya akan mengirim lebih banyak staf ke rumah sakit pada hari ke-7. Han Bing berkata dengan suara yang dalam, dan saya pribadi akan pergi saat itu dan duduk. Faktanya, apakah berita ini benar atau salah, itu tidak berpengaruh. Bagaimanapun, pasukan keamanan Han Bing yang diatur di kamar mayat rumah sakit sudah cukup. Selain mengirim beberapa anggota tim terbaiknya, Han Bing masih berada di pintu gerbang kamar mayat. Beberapa selebritas tunggu sampai hari ke-7, dan bawa sekelompok orang untuk menatap mereka, dan mereka akan sangat mudah. Yah, aku lebih suka mempercayainya, tidak percaya tanpa itu. Lin Yu juga mengangguk, dan juga mengenali tanggapan Han Bing. Ngomong-ngomong, Zhang Yitang mungkin tidak akan lama mati di pesawat militer kita. Han Bing tiba-tiba menghela nafas dan berkata, keluarga Zhang sudah mulai mencari hubungan di atas untuk menekan kita. Direktur Yuan juga berbicara dengan saya hari ini, mengatakan bahwa ketika saya menginterogasi Zhang Yitang, jangan pergi terlalu jauh dan biarkan saya menginterogasi. Hampir selesai, biarkan saja orang-orang pergi. Sebenarnya, pikirkanlah. Bagaimanapun, keluarga Zhang adalah keluarga besar di ibu kota, dan energinya masih ada. Meskipun Zhang Yitang menculik King Mei kali ini, penculikannya gagal. Sungguh menyakitkan, dan kamu memukul Zhang Yitang dengan parah, jadi kita tidak bisa terus menahannya. Lin Yu tersenyum ringan ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, tidak apa-apa, aku sedang marah. Peran kecil seperti dia yang tidak penting bagi keluarga Zhang tidak ada artinya. Kamu hanya harus melakukannya sebelum dia pergi, tanyakan saja semua informasi yang dia miliki, tetapi menurut saya dia tidak memiliki banyak informasi. Ya, saya menginterogasinya dalam semalam. Anak ini mungkin telah ditakuti oleh Anda, jadi dia menjelaskan dengan sangat mudah selama interogasi, tetapi dia benar-benar hanya tahu sedikit. Banyak hal yang dimanipulasi oleh kakak laki-lakinya.
Han Bing berkata dengan serius. Yah, tidak masalah jika kau melepaskannya. Yang penting Zhang Yuxi ada di tangan kita. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, ini adalah kunci untuk membatasi keluarga Zhang. Jangan khawatir, Zhang Yuxi tidak bisa diselamatkan oleh keluarga Zhang. Han Bing berkata dengan sangat percaya diri, bagaimanapun, sifat dari apa yang dilakukan Zhang Yuxi sangat serius, dan orang-orang di atas tidak akan pernah melindunginya. Lin Yu baru saja menjawab, dan setelah beberapa kata dengan Han Bing, dia menutup telepon. Ketika Lin Yu keluar dari kamar, dia menemukan bahwa Jiang Yan dan Ye Qingmei telah duduk di ruang makan bersama Xin Jie dan makan malam. Jelas, Xin Jie sedikit lapar akhir-akhir ini, menyesap bubur di mangkuk, makan dengan sangat manis, dan tersenyum pada Jiang Yan dan Ye Qingmei dari waktu ke waktu, seolah-olah mengungkapkan rasa terima kasih. Setelah makan di sore hari, Jiang Yan dan Ye Qingmei menyeret Lin Yu, seorang pekerja gratis, ke mall bersama Xin Jie dan membantu Xin Jie membeli beberapa pakaian bagus. Saat memilih pakaian, Jiang Yan dan Ye Qingmei sangat berhati-hati, dengan hati-hati mendandani Xin Jie dengan indah, dengan kesan pencapaian tertulis di wajah mereka. Lin Yu memandang Xin Jie yang berpakaian sangat indah seperti seorang putri kecil, dia tidak bisa menahan senyum, berpikir dalam hati bahwa akan menyenangkan memiliki anak perempuan di masa depan. Setelah menunggu hasil kueri, Xin Jie tinggal di tempat Lin Yu. Di bawah suasana tahun baru, tiba-tiba ada penambahan anggota dalam keluarga, yang sangat meriah dan meriah, terutama karena Xin Jie tampil lebih dari anak-anak pada usia yang sama. Akal dan berperilaku baik, banyak pekerjaan rumah juga akan membantu, tidak hanya untuk rukun dengan Jia Jia dan Yin Er, tetapi juga untuk memenangkan hati Jiang Jingren, Qin Xiulan dan Li Zhensheng. Seluruh keluarga memuji Xin Jie, dan merasa bahwa anak ini harus dilahirkan di keluarga yang miskin, jika tidak mungkin menjadi begitu peka dan rajin. Dan tingkat pendidikan Xin Jie juga menjelaskan hal ini, jika bukan karena tidak bisa bersekolah, Xin Jie tidak akan berumur 10 tahun dan tidak akan menuliskan namanya. Jiang Yan dan Ye Qingmei bahkan lebih menyukai Xin Jie, terutama Jiang Yan, yang bahkan menganggap Xin Jie sebagai putri tirinya. Sangat disayangkan bahwa anak yang berakal sehat dan berperilaku baik tidak dapat berbicara. Lin Yu secara khusus merumuskan beberapa obat untuk Xin Jie dalam beberapa hari terakhir, tetapi setelah meminumnya selama beberapa hari, tidak ada efek sama sekali, dan Xin Jie masih tidak bisa bersuara. Karena tidak jelas apa alasan Xin Jie tidak dapat berbicara, Lin Yu juga tidak berdaya. Bagaimanapun, situasi ini terkadang tidak selalu karena alasan fisiologis, tetapi mungkin juga psikologis. Tidak ada gangguan dalam beberapa hari terakhir ini, dan kehidupan Lin Yu juga menyenangkan. Malam itu keluarga sedang bersiap-siap makan hotpot dengan antusias. Ketiga anak, Xin Jie, Jia Jia dan Yin Er, semuanya berebut membantu menyajikan hidangan. Seluruh keluarga bahagia. Tiba-tiba ponsel Lin Yu berdering, dan itu dari Han Bing. Ekspresi Lin Yu berubah, dan dia buru-buru pergi ke balkon untuk mengambilnya, dan bertanya dengan suara yang dalam, ada apa, bagaimana situasi di rumah sakit? Pada saat ini, waktu kebangkitan 7 hari bayangan iblis hampir mendekat, jadi Lin Yu tanpa sadar berpikir bahwa sesuatu terjadi di rumah sakit. Tidak, rumah sakitnya sama seperti biasanya, tidak ada yang aneh. Melihat Lin Yu begitu gugup, Han Bing tersenyum, lalu dengan sungguh-sungguh berkata, waktunya belum tiba. Besok adalah hari ke-7. Saya pribadi akan membawa seseorang untuk menjaganya. Lin Yu tidak bisa menahan nafas lega ketika dia mendengar ini, dan berkata dengan suara yang dalam, apakah saya perlu membantu Anda? Tidak perlu untuk. Han Bing tersenyum dan berkata dengan tidak setuju, ada begitu banyak dari kita, jika kita tidak bisa memecahkan orang mati yang membeku, bukankah kita akan ditertawakan? Menurut saran Lin Yu,
dia telah memerintahkan rumah sakit untuk meningkatkan pendingin udara dari lemari kaca yang menyimpan bayangan iblis. Menurut orang-orang yang bertugas di luar kamar mayat, bayangan iblis hampir membeku menjadi gumpalan beku. Oke, perhatikan keselamatan kalau begitu. Lin Yu juga tidak memaksa, begitu banyak orang tinggal di sana. Selama mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa pada saat pertama, mereka dapat membunuh bayangan iblis pada waktunya, membuat kebangkitannya langsung menjadi kebangkitan. Ngomong-ngomong, aku sudah memeriksa gadis kecil yang kamu minta untuk aku selidiki. Baru kemudian Han Bing mengungkapkan tujuan panggilannya. Oh, saya menemukan pengalaman hidupnya. Lin Yu buru-buru bertanya. Dari mana asalnya? Tidak, saya tidak menemukannya. Han Bing di ujung telepon berkata tanpa daya, sudah lama saya katakan, di mana seseorang akan melaporkan kejahatan untuk mencari anak terlantar seperti ini. Lalu database pesawat militer Anda tidak menakutkan. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, ketika mereka memeriksa diri mereka sendiri, itu adalah Brother Za Jiarong tepatnya, tetapi mereka memeriksa semuanya. Ya, database kami sangat rinci, tetapi dengan begitu banyak orang di China, kami tidak dapat merekam informasi semua orang. Han Bing menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Lagi pula, anak ini tidak dapat berbicara karena ia masih muda dan tidak memiliki informasi yang efektif. Mustahil untuk mengetahuinya hanya dengan mengandalkan wajah. Lalu bagaimana ini bagus? Lin Yu mengerutkan kening. Dia sedikit bermasalah untuk sementara waktu. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Awalnya, dia berencana menunggu untuk menemukan orang tua Xin Jie dan memberi mereka sejumlah uang untuk membiarkan mereka menjalani kehidupan yang baik. Mudah bagiku untuk mengatakannya. Kirim saja dia ke panti asuhan. Han Bing berkata tentu saja, saya dapat membantu Anda menghubungi panti asuhan terbaik di Beijing, dan menyapa pada saat itu, mereka pasti akan memperlakukan anak ini dengan baik.